Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Dunavita dari kelas 11 TKJ 2 ingin menjelaskan tentang pengertian NAT, fungsi NAT, jenis-jenis NAT, kekurangan NAT, dan cara kerja NAT. Pengertian NAT. NAT atau Network Address Translation merupakan suatu sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Banyak yang berpendapat bahwa sebetulnya NAT mirip dengan proxy server. Namun bedanya proxy server menyediakan mekanisme caching, tak begitu halnya dengan NAT. Sehingga dengan penggunaan NAT tidak ada batasan mengenai jumlah halaman web yang dapat diakses. Jenis-jenis NAT. Jenis-jenis NAT yang perlu diketahui ada 4, yaitu NAT statis, NAT dinamis, overloading NAT, dan overlapping NAT. 1. NAT statis. NAT statis bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis ini banyak digunakan untuk komputer yang ingin diakses dari luar. 2. NAT dinamis. Berbeda dengan NAT statis, NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini tentu lebih amannya penelusuran di internet. 3. Overloading NAT. Overloading NAT memungkinkan lebih dari satu klien menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda. Saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan ke server, NAT kemudian akan menentukan alamat IP dan port kepada klien. 4. Overlapping NAT. Overlapping NAT merupakan bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara IP publik dan IP lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Fungsi-fungsi NAT. Yang pertama, melakukan penghematan terhadap alamat IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Yang ketiga, ketika terjadinya perubahan jaringan, menghindari adanya pengalamatan kembali. Keempat, menambah fleksibilitas untuk dihubungkan dengan jaringan internet. Kelima, menambah peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Keenam, dibandingkan aplikasi seperti proxy, penggunaan NAT memberikan performa dan fleksibilitas yang lebih baik. Kekurangan NAT. Kekurangan NAT ada 3, yaitu 1. Mengalami delay switching pada saat melakukan translasi. Yang kedua, kehilangan kemampuan melacak IP end-to-end. Yang ketiga, ada beberapa aplikasi lain yang menolak berjalan saat menggunakan NAT. Cara kerja NAT. Yang pertama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan oleh remote server di internet. Yang kedua, NAT mencatatnya, lalu kemudian menyimpannya di dalam tabel translasi alamat dan mengubahnya ke dalam nomor IP NAT, lalu NAT lah yang mengajukan permintaan kepada server. Yang ketiga, server menerima permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien. Yang keempat, NAT kemudian menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkannya kepada IP klien yang bersangkutan. Yang kelima, keempat tahapan tersebut terus berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki IP publik, maka tetap dapat mengakses internet. Sekian penjelasan tentang NAT atau Network Address Translation dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.